Assalamualaikum. Saya Rizky Hairunisa Sembiring dengan NIM 0306222099 dari PGMI 3 semester 5 akan membahas tentang pemilihan pendekatan, metode, strategi, model, dan teknik pembelajaran. Pembahasan pertama kita akan membahas pemilihan pendekatan. Definisi dari pendekatan pembelajaran adalah bentuk atau cara yang digunakan guru dalam mengajar atau cara yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pendekatan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru, di mana pendekatan pembelajaran ini berpusat pada guru dengan menempatkan siswa sebagai objek di dalam belajar. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan sebagai pusat kegiatan belajar. Pendekatan terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini berfokus pada siswa sebagai pembangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, pendekatan induktif, yaitu pembelajaran dimulai dari contoh-contoh khusus menuju kesimpulan umum. Yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari teori atau prinsip umum, lalu diterapkan pada kasus-kasus khusus. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah. Siswa dihadapkan pada masalah yang harus mereka selesaikan melalui proses berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, pendekatan saintifik. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah ilmiah seperti observasi, mengajukan pertanyaan, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Yang ketujuh, pendekatan kooperatif. Pendekatan ini berbasis kerja kelompok. Pendekatan ini sendiri mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu pendekatan tematik. Pendekatan ini menyatukan berbagai mata pelajaran ke dalam tema tertentu, sehingga pembelajaran terasa lebih utuh dan relevan bagi siswa. Pembahasan yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menerapkan rencana pembelajaran dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam metode, yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini, guru menyampaikan informasi atau materi secara langsung kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi. Siswa didorong untuk berdialog atau bertukar pikiran tentang topik tertentu, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Yang ketiga, metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan untuk memancing respon siswa atau siswa diberi kesempatan bertanya untuk memperjelas pemahaman. Yang keempat, metode demonstrasi. Guru atau siswa menunjukkan proses atau cara kerja sesuatu secara langsung. Yang kelima, metode latihan atau drill. Di sini, siswa dilatih secara berulang-ulang untuk menguasai keterampilan tertentu. Yang keenam, metode proyek. Di sini, siswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek tertentu yang melibatkan penelitian, analisis, dan presentasi. Yang ketujuh, metode eksperimen. Siswa melakukan percobaan untuk membuktikan suatu teori atau konsep. Yang terakhir yaitu metode karya wisata. Pembelajaran ini dilakukan melalui kunjungan ke lokasi tertentu, misalnya museum, pabrik, atau tempat bersejarah. Metode-metode ini dapat dipilih dan dikombinasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengatur dan mengelola proses belajar mengajar agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efektif. Adapun jenis-jenis strategi, yang pertama, exposition learning. Strategi ini di mana informasi atau materi disajikan secara langsung kepada siswa oleh guru. Yang kedua, discovery learning. Strategi ini di mana siswa belajar dengan menemukan informasi dan pengetahuan secara mandiri atau melalui eksplorasi. Yang ketiga,
individual learning. Strategi ini di mana siswa belajar secara mandiri dengan fokus pada kemampuan dan minat masing-masing. Yang keempat, group learning. Strategi ini di mana siswa belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau masalah bersama. Pembahasan yang keempat adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola atau rancangan yang membantu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis model pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, atau sering juga dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata. Yang kedua yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya akan menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Yang ketiga, model pembelajaran Different Based Learning atau DBL adalah pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa, serta menggunakan berbagai strategi pengajaran untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang keempat yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge atau dikenal dengan TPEC. TPEC adalah pengetahuan gabungan yang meliputi pemahaman guru tentang teknologi, pedagogi, dan konten materi pembelajaran, serta bagaimana ketiga komponen ini dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran. Dari 4 model pembelajaran yang telah dibahas di awal, terdapat sintaks pembelajaran yang bisa diikuti sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama itu sintaks pembelajaran PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Yang kedua itu model sintaks PJBL. Yang pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, memonitoring perkembangan proyek. Yang kelima, penilaian hasil kerja peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Sintaks yang ketiga yaitu model pembelajaran DBL. Yang pertama, pra-assessment. Yang kedua, modifikasi konten. Yang ketiga, penyesuaian proses pembelajaran. Yang keempat, pengayaan dan remedial. Yang kelima, penilaian beragam. Dan yang terakhir yaitu sintaks model Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC. Yang pertama itu sintaksnya identifikasi konten pembelajaran. Yang kedua, pilih teknologi yang relevan. Yang ketiga, rancang strategi pedagogi. Yang keempat, integrasikan teknologi dengan pedagogi dan konten. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima adalah tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara atau langkah spesifik yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan metode pembelajaran dalam situasi tertentu. Nah, teknik pembelajaran ini yang umum digunakan yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, pembelajaran inquiry. Yang kelima, pembelajaran diferensiasi. Yang keenam, pembelajaran flipped classroom. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pembelajaran aktif. Berakhir sudah penjelasan saya tentang materi pemilihan pendekatan, metode, strategi, model, dan teknik pembelajaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.